Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mencoba melanjutkan kuliah tentang kristalisasi. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah bahas kristalisasi, prinsip kerjanya seperti apa, kemudian neraca massanya seperti apa, kita sudah mencoba melakukan itu. Ya. Nah, ada satu poin lagi yang belum kita lakukan, yaitu bagaimana pengaruh panas dalam proses kristalisasi atau bagaimana neraca energinya. Baik, kita akan coba bahas ya, tentang kristalisasi di bagian neraca energinya. Ya. Layarnya sudah bisa terlihat kan ya. Baik, pengaruh panas dan neraca panas dalam kristalisasi. Tentunya ini penting ya, karena ini akan menentukan berapa banyak yield yang kita hasilkan dan berapa energi yang harus kita berikan. Ya, kita harus bisa menghitungnya karena panas atau energi ini akan menentukan cost of production ya di dalam proses agroindustri, di dalam industri pengolahan hasil pertanian ya. Tentunya kita juga harus berupaya untuk meminimalkan penggunaan energi ya. Artinya meminimalkan penggunaan resources ya. Dan bisa meningkatkan produksi yield-nya ya. Baik, bila suatu bahan dengan kelarutan yang meningkat seiring dengan peningkatan temperatur ya, dilarutkan, maka akan terjadi penyerapan panas. Jadi kalau ini contoh yang paling sederhana, barangkali kalau Anda buat teh manis misalnya, Anda bisa coba ya, ukur temperaturnya. Ada 2 gelas misalnya, yang satu air teh dengan temperatur 100 derajat atau 90 derajat, yang satu juga air teh dengan volume yang sama dan temperatur yang sama. Yang satu ya itu diberi gula 2 sendok katakan. Ya. Kemudian diaduk. Ya. Setelah gulanya larut, Anda ukur lagi temperaturnya. Mana yang lebih panas? Ya. Tentunya yang lebih panas adalah air teh yang tidak diberi gula. Karena yang diberi gula akan terjadi proses pelarutan. Ya. Proses pelarutan ini adalah penyerap panas. Ya. Energi panas yang ada dari air teh tadi akan dipakai untuk melarutkan suatu bahan. Dalam hal ini adalah gula tadi. Nah, ini dikenal dengan panas pelarutan. Jadi praktikumnya atau coba-cobanya mudah saja. Ya. Anda ada 2 gelas, ada 2 termometer, ya, atau 1 termometer bolehlah, ya. Kemudian ada larutan yang dipakai dan bahan yang mau dilarutkan. Ini kalau tidak percaya, ya coba, ya di rumah bisa dicoba. Ya. Baik, ini dikenal dengan panas pelarutan. Suatu evolusi panas terjadi bila suatu bahan dilarutkan dan terjadi penurunan kelarutan ketika temperatur meningkat. Nah, ini yang anomali, ya, yang tidak normalnya, kondisi tidak normalnya seperti itu. Dilarutkan, harusnya temperaturnya turun, ya, malah ini temperatur naik. Ini terjadi barangkali kalau terjadi deformasi struktur molekulnya pecah menjadi yang lebih kecil dan itu melepaskan panas, maka temperaturnya bisa naik. Nah, kristalisasi merupakan kebalikan peristiwa pelarutan. Kalau tadi air panas, ya, air teh panas ditambah gula, ya, gulanya larut. Nah, kalau kristalisasi kebalikannya, larutan gula yang ada kita pekatkan, artinya kelarutannya dia akan semakin naik
Ya, kita panaskan supaya kelarutannya semakin naik. Kemudian setelah itu didinginkan sehingga yang semula larut menjadi tidak larut. Pada kondisi keseimbangan, panas kristalisasi sama dengan negatif panas pelarutan pada konsentrasi larutan yang sama. Jadi notasinya saja, kalau panas pelarutan itu yang panas yang diserap, kalau kristalisasi ada panas yang dilepaskan supaya yang semula larut menjadi tidak larut. Jadi ini negatif, ya. Panas kristalisasi sama dengan negatif panas pelarutan. Ini barangkali di slide show ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pengaruh panas ya. Di sini kita harus melihat ya entalpi ya. Ingat-ingat lagi mata kuliah mungkin kimia dasar atau fisika dasar ya, atau mata kuliah waktu di SMA ya. Apa itu entalpi? Nah, di sini H1 merupakan entalpi umpan pada temperatur awal. Entalpi dari bahan bakunya yang masuk ke dalam unit kristalisasi. H2 adalah entalpi final ya. Entalpi final mixture. Jadi entalpi larutan akhir ya. Di sini adalah kristal dan mother liquor pada temperatur akhir proses. Ya, pada temperatur akhir proses itu entalpinya berapa? HV adalah entalpi uap. Ya. Uap air ya. Jika terjadi proses penguapan pada saat kristalisasi. Total panas yang diserap dalam proses kristalisasi ada Q, ya. Q di sini sama dengan H2, entalpi yang ada di final mixture pada temperatur akhir, ya. Ditambah entalpi uap di sini HV, dikurangi entalpi yang dibawa oleh bahan, ya, yaitu H1. Q akan positif ya, bila ya, panas dilepaskan. Panas harus ditambahkan ke dalam sistem. Dan Q negatif bila ada panas yang dilepaskan dari sistem. Nah, dari sini proses kristalisasi ini mestinya negatif atau positif. Kalau ada panas yang dilepaskan dari sistem, harusnya Q-nya negatif. Ya, kita lihat. Contoh di sini ya. 2268 kg larutan umpan pada temperatur 327,6 Kelvin atau 54,4 derajat Celcius ya. Mengandung 48,2 kg magnesium sulfat per 100 kg air. Nah, ini larutannya 2268 ya. Setiap 100 kg air, ya, ini ada 48,2 kg MgSO4. Ini perlu dicermati ya untuk menentukan nanti neraca massa dan neraca energi. Larutan ini didinginkan sampai 293,2 atau 20 derajat Celcius ya, 293,2 Kelvin atau 20 derajat Celcius, di mana magnesium sulfat 7H2O ya di sini terbentuk kristal. Ya. Jadi kristalnya adalah dalam bentuk magnesium sulfat 7H2O. Berarti ada air ya, jadi bukan anhidrous. Ya. Kelarutan garam ya adalah 35,5 magnesium sulfat per 100 kg air total. Ya, jadi pada temperatur akhir ya dapat kelarutannya adalah 35,5 magnesium sulfat per 100 kg air. Kapasitas panas rata-rata larutan umpan diasumsikan sama dengan 2,93 kJ per kilogram Kelvin. Panas pelarutan ya, pada
temperatur 291,2 Kelvin atau 18 derajat Celcius adalah minus minus 13,31 kali 10 pangkat 3 kilojoule per kilomol magnesium sulfat 7H2O. Ini adalah panas pelarutannya. Ini adalah kapasitas panas umpan. Nah, di sini tadi larutan itu didinginkan sampai 20 derajat Celcius. Sementara ada data yang kita ketahui di sini temperaturnya 18 derajat Celcius. Ya, di dalam proses engineering hal seperti ini merupakan suatu yang biasa ya. Jadi kalau tidak ada diketahui panas pelarutan pada temperatur 20 derajat Celcius misalkan, kemudian Anda menemukan ada informasi atau ada data pada 18 derajat, ya kenapa tidak? Pakai saja. Paling-paling melencengnya tidak terlalu jauh. Apalagi dalam proses kristalisasi seperti ini, prosesnya relatif menggunakan temperatur rendah, menggunakan tekanan rendah, sehingga 2 derajat itu tidak terlalu pengaruh ya. Dan dari sisi safety juga tidak ada masalah karena temperatur rendah dan tekanan rendah. Nah, pertanyaannya adalah hitung perolehan kristal dan buat neraca panas untuk menentukan panas yang diserap. Ya. Asumsikan tidak ada air yang teruapkan. Nah, ini hitung-hitungannya ya. Umpan F 2268 kg di mana konsentrasi atau kelarutan bahan di sini adalah 48,2 kg magnesium sulfat per 100 kg air. Kemudian masuk ke unit kristalisasi ya. Unit kristalisasi itu tidak ada air yang teruapkan. S-nya kelarutannya menjadi 35,5 per 100 kg air. Ya. Kita bisa dilihat di sini masuknya kelarutannya 48,2, keluarnya 35,5. Nah, kita perlu juga mengetahui berat molekulnya. Ya, jadi kita buka kembali sistem periodik unsur ya. MgSO4 itu berat molekulnya berapa? Ya, Mg ini 24,3 ditambah S itu 32,07 dan O itu 16 kali 4 di sini. Sehingga total MgSO4 adalah 120,37. Magnesium sulfat 7H2O di sini tinggal menambahkan 7 kali 18,02 ya. Di sini 120,37 ditambah 7 kali 18,02 sama dengan 246,51. Ya. Kita menghitung dulu neraca masanya. Kita buat neraca air, ya. Neraca airnya di sini 100 kg H2O ya, untuk setiap 48,2 kg magnesium sulfat. Nah, maka kalau larutannya kan berarti ya 100 ditambah 48,2. Ya. Nah, sekarang airnya adalah 100 dibagi totalnya 148,2 dikalikan F ya, umpan yang masuk ya 2268 sama dengan air yang keluar di sini. Di W itu sama dengan 0 berarti oke, nggak usah dihitung. Di S di sini adalah 100 per 135,5 S. Ini totalnya airnya 100. Ditambah yang di C. Yang di C airnya adalah 7H2O ya. 7H2O berarti 7 kali 18,02 yaitu 126,14. Dibagi totalnya 246,51. Dari persamaan ini kita bisa dapatkan ya satu persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui yaitu S dan C. Jelas tidak akan bisa dihitung ya. Maka kita harus mencari satu persamaan lagi ya dengan variabel yang tidak diketahui S dan C. Kita coba buat neraca magnesium sulfat ya. Di umpan
48,2 ya, dibagi 148,2 dikali F 2268 kg. Sama dengan yang di S ya. Di sini magnesium sulfatnya adalah 35,5 ya. Dibagi totalnya 135,5 ya. S di sini ya. Kemudian di C ya, magnesium sulfatnya berat molekulnya 120,37 ya, 120,37 dibagi berat molekul kristal magnesium sulfat 7H2O 246,51C. Nah, di sini kita dapatkan satu persamaan lagi dengan variabel yang tidak diketahui yaitu S dan C sama dengan persamaan 1 ya. Nah, berarti ada dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui. Ya pasti bisa diselesaikan. Ya, jadi dari persamaan 1 dan 2 ya ini eliminasi ya. Persamaan 1 ya 1530,364 kilogram sama dengan 0,738 ya. S ditambah 0,512C. Nah, yang persamaan 2 ini kita ubah ya, dikalikan dengan ya, S-nya supaya 0,738 ya, disamakan ini dieliminasi. Jadi yang persamaan 2 itu dikalikan dengan 0,738 per 0,262 ya. Ini supaya 0,262S ini supaya menjadi 0,738 ya. Jadi dikalikan suatu faktor ya dapat 0,738. Demikian juga yang C ya dan yang umpannya ya. Sehingga diperoleh persamaan ya 2077,769 sama dengan 0,738 ya. S ditambah 1,375C. Nah, supaya dapat ini ya dikalikan saja dengan 0,738 dibagi 0,262 sehingga 0,262-nya habis tinggal 0,738 ya. Sehingga ini S-nya seperti ini. Kita kurangkan ya, persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. Persamaan 1 di sini jadi minus ya, 1530, sekian dikurangi 2077, sekian. Jadi ini minus 547,405 sama dengan di sini adalah 0 S ya, tinggal C-nya. C-nya adalah minus 0,863C. Sehingga dari sini dapat C 634,305 kg, S-nya sama dengan F dikurangi C, yaitu 1633,951. Nah, di sini kristalnya yield-nya tidak terlalu banyak. Bagaimana meningkatkan yield-nya? Kalau saya turunkan lagi temperaturnya, ya, misalnya dari 20 derajat turun ke 10 derajat misalnya, yang akan berubah adalah di sini. Yang semula 35,5 akan turun lagi. Ya. Kalau di sini turun, ya, maka S-nya akan semakin sedikit. Magnesium sulfat yang lari ke larutan yang tidak mengkristal itu akan semakin sedikit. Yang C-nya akan semakin baik. Baik, setelah kita pahami neraca masanya, kita masuk ke neraca energinya. Temperatur reference atau datum di sini adalah temperatur akhir proses. 293,2 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Ya. H1 ya, adalah berapa massa dari umpan dikalikan dengan ya 2,93 di sini adalah 2,93 adalah di sini kapasitas panas rata-rata larutan umpan
2,93 kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi dikalikan 2,93 kilojoule per kilogram Kelvin, ya. Dikalikan temperatur masuk 327,6 dan temperatur akhir proses 293,2 Kelvin. Ya. Nah, ini satuannya itu tinggal kilojoule di sini karena di sini 2.268 kilogram dikalikan 2,93 kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi kilogramnya di sini bawah habis dengan yang 2268, kemudian Kelvinnya habis dengan yang ini. Temperaturnya ini 327,6 dikurangi 293,2 Kelvin sehingga habis, sehingga tinggal kilojoule. Jadi H1 di sini adalah 228.600 kilojoule. Nah, panas pelarutan kita ambil dari data pada temperatur 18 derajat Celcius ini. Yang ada ini, ya, yaitu minus 13,31 kali 10 pangkat 3 kilojoule per kilogram mol magnesium sulfat 7H2. Nah, ini hati-hati, ini kilogram mol. Panas pelarutannya adalah minus 13,31 kali 10 pangkat 3 kilojoule per kilogram mol kristal, kan ya. Nah, kalau mau dibuat per kilogram kristal, maka kita harus ini dibagi dengan berat molekul kristalnya. 246,51 kilogram kristal per kilogram mol, kan. Sehingga kilogram molnya bisa habis, ya. Sehingga didapat minus 54,0 kilojoule per kilogram kristal. Panas pelarutannya negatif, ya, karena ada panas yang diserap. Panas kristalisasinya adalah negatif panas pelarutan, maka negatif kali negatif jadi positif. Ya. 54 kilojoule per kilogram kristal. Ya. Atau ya, keseluruhannya karena kristal yang diperoleh adalah 634,3 kilogram, ya, maka kalau dikalikan plus 54 kali 634,3, ya, kilojoule per kilogram kristal kali ini kilogram kristal, maka tinggal kilojoule di sini. Sehingga diperoleh panas kristalisasi adalah 34.252,47 kilojoule. Nah, H2 adalah minus dari panas kristalisasi. H2 minus 34.252,47 kilojoule. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan neraca energinya, Q sama dengan H2 ditambah HV. HV-nya 0 karena tidak ada air yang teruapkan. Dikurangi H1. H2 adalah minus 34.252,47, ya, dikurangi 0 tentunya, ya, dikurangi H1 228.600 kilojoule sehingga diperoleh Q sama dengan 262.852,47 kilojoule. Ya. Jadi kita sudah bisa menghitung neraca energinya. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau ada air yang teruapkan, bagaimana? Kita harus pakai tabel uap, ya, HV. Ya. Pada temperatur berapa kejadiannya? Temperatur katakan 20 derajat Celcius, ya. Maka kita lihat di tabel uap, ya, di appendix A29, ya. Itu ada di sana berapa entalpi uap dan entalpi uap pada temperatur 20 derajat tadi, ya. Kita bisa hitung, ya, berapa HV-nya nanti. Ya, jadi HV ini kalau kita tahu temperatur, ya, maka kita bisa hitung, ya, seperti halnya pada proses evaporasi. Jadi
Mungkin saya tidak perlu mengulang ya, di proses evaporasi Anda sudah bisa menghitung HV ya. Maka di sini juga kalau ada air yang teruapkan, maka akan ada entalpi yang dibawa oleh uap. Baik, itu neraca energi ya di dalam proses kristalisasi. Ya. Anda bisa latihan ya soal-soal yang ada di buku ya. Barangkali silakan diselesaikan ya apa namanya soal-soal yang ada di buku ya. Kemudian bisa kita diskusikan nanti ya hasil kerja Anda itu ya setelah apa namanya Anda kerjakan. Ya, jadi kerjakan saja soal-soal yang ada di buku Transport Processes in Chemical Engineering ya. Itu tentang kristalisasi ya. Saya pikir soal-soalnya nggak banyak ya. Di situ Anda bisa lebih memahami proses kristalisasi. Demikian materi yang ingin saya sampaikan pada kuliah hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.